segala pujian dan penyembahan kami manis Engkau dengar dan menyenangkan hatimu ya Tuhan. Sebentar kami mau belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat kami, sampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Urapi kami semua, urapi kami biar kami memiliki hikmat, understanding yang daripada Tuhan, untuk kami mengerti dan terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Bukan dengan kuat tenaga kami, tapi Roh Kudus yang mengurapi dan memampukan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, sampaikan pesan isi hatimu Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu kami dibangun, kami dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Berkaryalah Roh Kudus, kami sambut Engkau Roh Kudus di tempat ini, dan kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kita Tuhan, haleluya, shalom. Siapa bersuka cita pagi ini boleh lambaikan tangannya, haleluya. Citakan saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Dan kita percaya pagi hari ini, berapapun kita yang hadir, ada berkat yang spesial buat saudara semua, amin. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Multimedia boleh bantu dari kitab Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Ya, the planning of God that never fail. Ya, salam Jiwangun, salam Bella, salam Wiwin, salam Marcella, salam yang belum saya sapa, shalom, shalom semua, shalom Pak Jimmy, salam Rita, Pak Denny, Ci Kristi, Pak Hero, Ci Yuli, haleluya. Saya tahu sekarang ini long weekend, banyak yang izin karena long weekend dan kebetulan ada maraton. Pak Jimmy ikut maraton tak tadi? Haleluya. Ci Ona ikut maraton sedikit dari tempat parkir ke sini. Saya percaya banyak yang keblok, terutama istri kecil, tak boleh datang. Bumi nanti sore, everything will be alright. Oke? Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima. Ayo kita akan baca bersama-sama Jeremiah chapter 1 verse 5. Haleluya. Anak-anak pelan-pelan naik ke atas. Haleluya. Ya, Cici Keisha luar biasa ngajar anak-anak untuk yang baik. Thank you Cici Keisha. Oke. Yeremia pasal pertama ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah memutuskan engkau. Aku akan menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ada di multimedia Pak Edi, kalau ada boleh kita baca sama-sama. Saya senang jemaat kalau boleh baca firman Tuhan bersama-sama. Haleluya, saya tunggu. Ya, saya baca sekali lagi ya, nanti kita sambung dengan ayat berikutnya. Oke. Firman Tuhan datang kepadaku, ya, kepada kita semua. Bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Haleluya. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah memuduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ini pesan Tuhan bagi kita semua. Welcome, belum terlambat membaca firman. Haleluya. Alkitab jelas dikatakan bahwa Tuhan punya rencana. Ya. Our God is God with a plan. Our God is God with a purpose. Mari kita katakan bersama-sama, Tuhan punya rencana. 1, 2, 3. Tuhan punya rencana. Keras 1, 2, 3. Tuhan punya rencana. Saya ulangi ini sekali lagi kepada firman Tuhan. Dari kemarin saya belajar merenungkan, dan tadi pagi juga sebenarnya ada khotbah yang sudah saya persiapkan. Tapi tadi waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan membawa saya ke sini untuk kita belajar bersama-sama apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, Yeremia pasal pertama ayat kelima dikatakan, sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu. Jadi waktu ibu kita sedang mengandung, kebetulan istri saya sedang mengandung, mau masuk bulan yang ke-7, anak yang kedua. Nah saudara, waktu kita di dalam rahim ibu kita, sebelum kita lahir ke dunia, gitu ya saudara. Yang menarik, Alkitab jelas katakan Tuhan punya
rencana untuk hidup kita. Saya ulangi, Tuhan punya rencana untuk hidup kita. Yang menarik, orang tua saja punya rencana, saudara. Yang menarik, orang tua yang melahirkan kita aja punya rencana. Saya sering ngobrol sama istri saya, buka aja kartu saya. Pinginnya Jesslyn jadi apa? Nanti anak yang kedua pingin jadi apa? Memang sih kadang rencana manusia tidak sesuai dengan rencana Tuhan, atau rencana orang tua nggak sesuai dengan rencana anak kita. Tapi at least saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah mungkin sempat ngobrol dengan suamimu, dengan istrimu. Kira-kira nanti ada yang kedua kayak apa ya? Ya wajahnya kayak siapa ya? Kalau besar jadi apa ya? Nanti tinggal di Indonesia atau di Amerika ya? Jadi apa? Tentunya kita semua punya planning. Kalau Bapak, Ibu, Saudara saja punya planning untuk anak kita, apalagi Tuhan. Satu dikatakan amin. Dia punya rencana. Dan rencananya itu ajaib, luar biasa. Sebelum kita lahir udah tahu bahwa di tahun 10, di tanggal 10 Oktober 2021, Pak Ahwa akan duduk di 1506 Britner, Philadelphia untuk memuji dan menyembah Tuhan. Katakan amin. Mbak Nengah akan ada di sini, singer hari ini Minggu jam 10. Tuhan sudah punya. Saudara, sebelum kita mendapatkan izin untuk merenovasi gedung ini, arsiteknya harus punya blueprint, saudara, gambar, ya saudara, sketsa. Dan itu yang harus disampaikan ke City Hall. Dan sebelum City Hall ngobrol, dia tanya, toiletnya ada berapa? Ada 2 di lantai 1. Ya. Terus lantai 2 ada enggak? Ada. Kalau enggak bisa. Exit door-nya ada berapa? Saudara nggak boleh cuma exit door 1. Di situ juga harus ada. Harus ada 2. Just in case di sana terjadi api, kita lari ke sana. Di sana ada api, kita lari. Ada sketsanya, ada planningnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tadi ingetin buat saya, buat kita pagi hari ini. Tuhan punya rencana untuk hidup kita. Kalau Dia menciptakan kita nggak iseng-iseng, nyiptakan Mbak Nengah, iseng-iseng, nyiptakan Bu Vera. Our God is God, not iseng-iseng, saudara. Dia, our God is God with a plan. Yang satu juga katakan amin. Siapa mau mengerti rencananya Tuhan? Nah, mungkin saudara tanya, loh Pak, kalau Dia punya rencana, rencananya apa? Untuk hidupku rencananya apa Pak? Aku gak ngerti, aku gak mudeng, aku gak ngeh. Yuk kita belajar di Yeremia. Di Yeremia pasal pertama dikatakan Tuhan punya rencana. Yang kedua, rencananya Tuhan apa? Lanjut kita baca Yeremia 29. Ya, ini kita belajar di kitab Yeremia. Ini rencananya Tuhan buat hidup kita. Rencananya Tuhan buat hidup kita. Rencananya adalah Yeremia 29 ayat 11. Yuk kita belajar sama-sama. Yeremia 29 ayat 11. Sudah? Mr. Edi boleh? Ada? Gak bisa? Oke. Ayo minta tolong Marcella, can you help us? Put in the screen Jeremiah chapter 29 verse 11. Saya baca dulu ya. Yeremia 29 ayat 11. I know I have to make you as a co-host. Oke, baik. Atau Bro Hendra. Marcelo, you could do it fast. Oke. Yeremia 29:11 dikatakan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan apa? Rancangan kecelakaan untuk memberikan kepada kita apa? Hari depan yang penuh dengan apa? Harapan. Wow, keren. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah merancangkan kita sejak dalam kandungan ibu kita. Terus yang kedua dikatakan jelas, rancangannya itu hari depan yang penuh dengan apa? Penuh dengan masalah, madesu, masa depan suram. No, dikatakan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Apakah Tuhan pernah merancangkan rancangan buruk? Rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Rancangan bukan rancangan yang buruk, saudara-saudara. Kita percaya rancangannya adalah rancangan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Oke. Mungkin ada di screen. Pak Edi boleh tampilkan zoom-nya di screen atau hilang zoom-nya?
Oh, internetnya, oke, thank you. Oke, berarti yang ada di gereja buka Alkitab yang di Zoom boleh ada di screen. Nah, saudara-saudara, jadi yang pertama saya ulangi, Tuhan punya rencana. Terus kalau kita tanya rencananya apa? Rencananya di sini jelas dikatakan buat kita adalah rancangan hari depan yang penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang buruk. Karena kita percaya waktu kita jalan sama Tuhan, maka hidup kita bukan hidup yang penuh dengan masa depan yang suram, tetapi masa depan yang penuh dengan harapan. Yang setuju katakan amin. Saudara, maaf, saya ngajar. Saya pernah dengar mungkin ada pendeta begini, aduh, gara-gara kakiku itu dihantam sama sepeda motor, pincang, aku jadi semakin dekat sama Tuhan. Pernah dengar gitu? Gara-gara aku kena hajar, saya lagi dihajar Tuhan Pak Beni. Dihajar Tuhan. Ya saya keserempet perahu Tuhan. Kok perahu itu ini masa Surabaya truk besar, sehingga saya patah, berdarah-darah. Terus akhirnya bertobat tuh. Bapak kira-kira Tuhan kita katanya kan tadi kita nyanyi, Bapa Engkau baik. Kira-kira yang membuat perahu atau truknya itu nyerempet saudara itu kira-kira Tuhan atau kira kita yang kurang hati-hati atau sopirnya yang kurang hati-hati? Halo? Ya saya ulangi. Jangan sampai saudara pernah berpikir begini, waduh, perahu itu dikirim Tuhan untuk nabrak saya supaya saya bertobat. Jangan saudara berpikir, waduh, perusahaan saya dibuat bangkrut sama Tuhan supaya saya jadi hamba Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara, kalau Tuhan kita Tuhan yang baik seperti itu, it's hard to understand. Katanya Tuhan baik, katanya rencananya ajaib. Loh kenapa kok memberikan masalah pergumulan kecelakaan? Saya beritahu dua hal. Masalah pergumulan kenyataan itu terjadi karena pertama kadang kita nggak obey, nggak taat. Karena dosa manusia. Ingat Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden, dia punya segala-galanya. Tuhan mencukupi segala-galanya. Tapi waktu Adam dan Hawa keluar dari kehendak Tuhan dan rencana Tuhan, apa yang terjadi? Mereka susah. Mereka harus bekerja keras, mereka harus berkeringat. Ingat ceritanya sekolah minggu Yunus. Bagaimana Yunus mau dipakai Tuhan di Niniwe, dia pergi ke Tarsis, Bapak Saudara. Dia dihadap di lautan, dimasukkan ke perutnya ikan. Saudara, bukan Tuhan yang mengirim ikan, bukan Tuhan yang membuat badai itu, tetapi sorry, karena Yunus gak setia, maka hal itu terjadi. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi Yunus untuk bertobat. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, kita gak perlu yang mengalami pergumulan yang sulit itu, tidak perlu menghadapi tantangan-tantangan yang berat itu, karena Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, haleluya. Tapi yang kedua, namanya orang hidup pasti ada pergumulan. Namanya kita di dunia ini pasti ada pergumulan. Ya, pendeta saya ngomong begini, kolam renang itu tidak ada gelombangnya. Kalau ya saudara, lautan tanpa gelombang itu namanya kolam renang. Namanya lautan pasti ada gelombang. Namanya hidup pasti ada pergumulan. Tapi yang menarik, asalkan kita jalan sama Tuhan, rancangannya ajaib luar biasa. Dia pasti akan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang setia. Katakan amin. Kasih tahu kanan kiri bilang, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Tepuk tangan bukan buat saya atau buat saya. Kalau kita tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa. Nah, mari kita belajar. Mungkin saudara tanya, Pak, tadi Pak bilang Tuhan punya rencana. Rancangannya baik, rancangannya dahsyat. Tapi kok kalau saya lihat kanan kiri keadaan kita, keluarga kita saat ini, kok nggak baik ya Pak? Antara janji sama kenyataan kok berbeda ya Pak? Antara janji sama kenyataan kok nggak sesuai ya Pak? Janjinya Tuhan kan hari depan yang penuh dengan harapan. Janji Tuhan kan hebat, luar biasa, penuh dengan damai sejahtera. Tapi kenyataannya
Di keluarga saya nggak ada damai sejahtera, Pak. Yang ada huru hara terus, yang ada air mata terus. Apa yang salah? Apa yang keliru? Katanya Tuhan punya rencana yang indah, tapi kenyataannya kok enggak ya, Pak? Bapak Ibu Saudara, kadang kenyataan sama janji diizinkan Tuhan berbeda. Tapi ingat, yang harus kita percaya adalah janji Tuhan. Kalaupun kadang janji Tuhan tidak sesuai dengan kenyataan, mari kita percaya seperti Yeremia. Dia percaya hari depannya penuh dengan harapan. Hari depan bangsa Israel penuh dengan harapan. Dan sebelum Yeremia dipanggil Tuhan, dia melihat kemuliaan Tuhan, revival yang besar terjadi pada waktunya Tuhan. Kadang kita pingin doa kita dijawab besok atau bulan depan, minggu depan, tahun depan. Tetapi ternyata ada proses di mana Tuhan mengizinkan kita dibersihkan, dimurnikan, sehingga waktu kita diberkati, dipakai Tuhan, rencananya digenapi. Kita tidak sombong, tetapi kita membalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Karena Tuhan saja yang sanggup menggenapi visi dan mimpi dalam hidup kita, bukan dengan kekuatan kita. Katakan amin. Coba saudara-saudara, kalau semua yang kita ingini jadi kenyataan, pingin beli rumah, minggu depan punya rumah. Pingin beli mobil bagus, 2 minggu lagi punya mobil bagus. Pingin punya green card, minggu depan semuanya green cardnya keluar. Pingin pulang ke Indonesia sebulan sekali, saudara bisa pulang ke Indonesia. Semuanya saudara inginin jadi kenyataan. Saya kok ragu-ragu. Jangan-jangan saudara tidak ke gereja lagi. Karena apa? Gak perlu Tuhan lagi, Pak. Ini bisa kok kerja. Gak perlu doa lagi, Pak. Semuanya ada kok. Itu yang saya dengar dari maaf ya, teman-teman di Belanda. Kalau diajak ke gereja, ayo ke gereja, Pak. Ayo beribadah, Cik. Ngapain ke gereja? Orang Indonesia tuh yang perlu ke gereja. Karena orang Indonesia susah. Makan aja sulit. Cari kerjaan sulit. You need God. We have everything here. Mobil, holiday, government support semua. We can eat well, we can stay well, we do not need God. Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf, musuh kekristenan yang paling berat adalah comfort zone, kekayaan dan kelimpahan. Orang begitu sangat diberkati, sulit diajak untuk cari Tuhan. Tapi begitu susah, menderita, wow, mereka akan datang beribadah dengan luar biasa. Saya berdoa Anda akan menjadi orang-orang yang diberkati tetapi tetap cinta Tuhan. Saya berdoa Anda akan diberkati, dipakai Tuhan luar biasa, tapi saudara nggak lupa semua yang kita dapatkan ini karena anugerah daripada Tuhan. Katakan amin. Kadang waktu mengizinkan kita untuk diproses, dapat rumahnya pelan-pelan, dapat green card-nya pelan-pelan, naiknya tuh pelan-pelan. Om Romeo Sardian dia bilang, kadang grafiknya orang kesini cepat shoot di atas seserat sombong, dihantam masalah jebret gitu, turun lagi, ampuni aku Tuhan, turun lagi, naik lagi, agak sombong dihantam lagi jebret, turun lagi. Saya berdoa, saudara mungkin naiknya pelan-pelan, tapi konstan, tetap mengucap syukur, tetap setia, tetap tidak sombong, tetap mengembalikan sehingga saudara akan dibawa naik sampai di atas dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang kuasa. Ini doa saya sungguh. Mari kita belajar sama-sama. Percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti tidak pernah gagal. Aduh Pak, nggak sesuai kenyataan. Saya dapat pesan Tuhan dari hamba Tuhan bernubuat, engkau akan dipakai Tuhan. Saya juga pernah susah. Masuk sekolah kita di Surabaya baru pertama kali ada seorang hamba Tuhan dipakai Tuhan tumpang tangan. Berarti engkau akan melayani di bangsa-bangsa. Punya ibu-ibu rohani di bangsa-bangsa. Ibu rohani bangsa-bangsa. Saya aja baru masuk Surabaya kesasar saudara dari Jember. Pingin cari sekolah kita di mana? Sudah tahu orang Surabaya kita cari mana? Saya kesasar ke Pacarkling, dekatnya Stadion Tambak Sari. Waduh, antara utara sampai selatan wes jauh sekali. Saya lost, saya tidak ngerti, baru nyampe. Tapi saudara, kalau saya hari ini ada di sini, saya jadi kesaksian bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal atas
atas hidup kita. Walaupun kadang nggak sesuai dengan kenyataan. Saudara, kumbang, saudara tahu kumbang? Ini di sini mungkin ada kumbang. Kumbang itu badannya gede, saudara. Tapi sayapnya kecil. Mungkin Dr. Tommy bisa jelaskan. Biasanya menurut hukum aerodinamika pesawat itu, dia make sure sayapnya itu panjang tuh. Ada pesawat sayapnya pendek? Nggak ada, saudara. Pesawat selalu sayapnya panjang dan tubuhnya itu kecil tapi lonjong. Karena itu hukum aerodinamika, sayapnya harus besar, maka dia bisa terbang. Saudara kalau bisa di kapal-kapalan itu anak saudara, make sure sayapnya besar. Kalau sayapnya nggak besar, nggak bisa terbang tuh kapalnya. Tapi kumbang lain, sayapnya kecil, tubuhnya gendut, karena gemuk, bisa terbang ke bawah. Itu Tuhan yang dahsyat. Tuhan ingat, kasih tahu jemaat, Tuhan itu bekerja dengan cara yang ajaib. Kumbang aja bisa terbang, apalagi rencana Tuhan dalam hidup kita yang mustahil dia sanggup melakukannya tepat pada waktunya. Yang setuju dengan anakmu diberkati, keluargamu diberkati untuk jadi berkat. Semua yang kau doakan, percaya, percaya, percaya. Rencananya dahsyat, rencananya aja. Asalkan saudara cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, berharap sama Tuhan, tidak sombong, mengandalkan Tuhan. Saudara akan melihat satu demi satu, demi satu, demi satu. Rencananya akan digenapi. Dia tidak pernah gagal. Kalau dia merancangkan buat hidup kita, pasti digenapi tepat pada waktunya. Amin. Amin. Saudara nggak amin, aku yang amin. Setiap rencana Tuhan dalam hidupku, dalam keluargaku, buat anak-anakku, walaupun keadaannya, situasinya mungkin jauh dari kenyataan, tapi saya tetap percaya firman Tuhan nggak pernah bohong. Dia adalah penguasa, dia pencipta hidup saudara. Pilihlah untuk percaya firman Tuhan. Sebab saudara percaya firman Tuhan, saudara akan melihat kuasanya, kasihnya digenapi atas hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih. Terakhir, selesai. Setelah kita percaya janji Tuhan, kita percaya ada rencana Tuhan, kita percaya rencananya ajaib. Yang ketiga, kita percaya janjinya pasti genapi. Untuk menggenapinya, kita perlu seperti lagu tadi berkata, denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Semua katakan selamanya. Jadi kalau kita ingin rencana Tuhan, kehendak Tuhan terjadi, tidak ada lain. Kita harus jalan sama Tuhan. Jalan sama Tuhan itu mengandalkan Roh Kudus, dituntun sama Roh Kudus. Tuhan jadi GPS kita. Siapa yang di mobilnya ada GPS? Saya cek nih, saudara senang Google Map atau saudara senang Waze? Pak Hero sukanya Waze dong, apa Google? Ya, kalau Waze paling cepat waktunya, kalau Google paling dekat. Si Yuli sukanya Waze atau Google? Google ya. Saudara, kalau Waze tuh pilihannya banyak. Avoid toll, kalau mau nggak bayar tol bisa ya Pak ya. Masuk ke dalam galang gitu. Jujur dulu waktu masih nggak punya uang selalu pengen avoid toll, avoid toll supaya nggak bayar gitu. Tapi begitu sudah diizinkan diberkati, des berapapun no problem, pencet ya pakai tol, ada isi pes lagi don't worry, bayarin nanti belakangan. Saudara, banyak pilihan loh dalam hidup ini. Anda mau jalan ikut kehendak manusia, banyak loh. Anda dengar kata-kata temanmu yang gak cinta Tuhan, gak melayani Tuhan, bisa loh. Anda dengarkan kata-kata manusia, CNN, news, bisa, terserah. Tuhan ngomong, your choice is in yours, in your hands. Seperti GPS, mau pakai Google Map, mau pakai Google Map ya betul ya, mau pakai Waze, mau avoid toll. Wah, kalau ada mobil yang bagus itu the shortest distance, ya, yang jarak terdekat, the shortest time. Wah, banyak pilihan. Tapi saya mau beritahu, apapun pilihan yang ada di depan kita, mari pagi hari ini kita memilih untuk berjalan
bersama dengan Tuhan. Ikut directionnya Tuhan, ikut kehendaknya Tuhan. Saya cerita ini berkali-kali, saya gak bosan. Kemarin di sekolah saya sharing ini, teman-teman ketawa semua. Saya pernah tahun 2006 harus saudara nganterin jemaat teman ini untuk court di New York. Jam 11 saya berangkat lebih pagi dari sini, jam 7, karena kita tahu masuk New York sulit. Saudara, tahun 2006 pertama kali saya nyetir ke New York, seperti nyetir di Jakarta. Saya bingung. Hari itu nggak ada GPS, GPS-nya baru. Dan GPS hari itu kalau kena tall building, yang gedung yang tinggi, terus no signal, turn around. Ya ampun Ci, saya masuk keluar Holland Tunnel, bolak-balik bayar lagi, Holland Tunnel, Lincoln Tunnel. Ini mana nih, nggak selesai. Sampai di court jam 1:30 sesuatu. Puji Tuhannya hakimnya masih baik. It's okay. Bulan depan balik lagi ya, saudara. Karena kesasar, saya keluar masuk tol, keluar masuk Holland Tunnel, bayar habis waktu, keringetan, dingin, nggak tahu kan tuh. Kayak goblok, saudara. Sorry. Sekarang sih sering ke New York, saudara tahu teman. Yang ini enaknya Lincoln Tunnel atau Holland Tunnel ya. Enaknya Verasano tuh, saudara tahu lah. Ini tahu. 2,5 jam lewat sana ya, 495. Saudara waktu pertama kali nggak tahu. Itu saudara, kalau hidup nggak dituntun sama Tuhan nggak jelas arahnya. Muter terus. Saudara pernah ngalamin? Ada yang pernah kesasar nggak? Atau saya tuh yang kesasar ini? Yang pernah kesasar angkat tangan ke bawah. Enak nggak kesasar? Enak susu. Apalagi udah capek, duitnya udah mau habis, lapar, apalagi mau pingin kencing lagi, kesasar. Itu rasanya. Itu saudara. Kenapa? Hidup ini cuma sekali. Jangan sampai kesasar. Our life is so short. Jangan sampai take the wrong direction. Jangan sampai salah melangkah. Jangan sampai jalan sendiri. Jangan sampai take the wrong turn. Pastikan saudara jalan sama Tuhan, jalan dalam kehendaknya Tuhan, sehingga rencana yang tadi yang dahsyat dan luar biasa, yang penuh dengan harapan, itu digenapi atas hidup kita. Tapi kalau kita jalan sendiri, gak ikut firman Tuhan, gak dengar suara Roh Kudus, gak doa, gak bersama dengan Tuhan, nanti seperti bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian itu cuma 3,5 bulan sebenarnya jalan kaki. Tapi Tuhan buat mereka mutar-mutar 40 tahun baru sampai tanah perjanjian. Dan maaf, generasi pertama udah mati semua. Hanya Kaleb dan Joshua yang bisa masuk. Karena apa? Mereka tak taat, mereka tak setia sama Tuhan. Saya belajar bersama dengan saudara pagi hari, termasuk saya tahu khotbah ini, saya ingatin diri saya, apakah saya jalan sama Tuhan? Apakah saya jalan bersama dengan Dia? Tuhan sudah merancangkan rancangan yang baik dan luar biasa, yang penuh dengan harapan, dan kita percaya itu akan digenapi. Tapi yang terakhir, yang sangat penting, yuk jalan sama Tuhan. Saya berharap Anda diberkati, Anda belajar sesuatu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Erika, Kera, Meninju, Pak Chandra, menyenangkanmu, menyenangkan. Haleluya, haleluya. Menyenangkanmu ya Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup ini. Kami gak bisa jalan sendiri. Jangan sampai jalan kami salah. Biar jalan kami sesuai dengan jalan-jalan. Kami percaya rancangan yang ajaib. Saudara, di kitab Keluaran dikatakan Tuhan bertemu dengan Musa. Musa bertemu dengan semak berduri. Dan disitulah Tuhan berbicara kepada Musa tentang rencana Tuhan dalam hidupnya. Saudara, Musa bukan muda lagi.
Waktu itu Musa sudah umur 80 tahun. Di dalam roh saya berkata, Tuhan berkata buat saya, mau kasih tahu jemaat. Mungkin ada di antara mereka, aku udah tua kok Pak Benny, udah selesai kayaknya, nggak ada lagi rencana Tuhan dalam hidupku, udah semua. Mungkin itu khotbahnya untuk anak-anak muda yang masih umur 30, 40 atau 20 itu cocok. Saya udah tua kok Pak. Bapak Ibu Saudara, Musa umur 80. Saya tahu di sini nggak ada yang umurnya 80, termasuk yang ada di Zoom, yang nggak tahu umurnya di Facebook. But God said it's not done yet. Belum selesai. Saudara akan melihat perkara-perkara yang dahsyat digenapi dalam hidupmu dan keluarga. Rencananya masih ajaib dalam hidup kita. It's not done yet. Belum selesai. Kau akan melihat anak-anakmu, cucu-cucumu menjadi orang-orang yang luar biasa. Terus sebab Tuhan mengizinkan engkau ada mendengar firman Tuhan supaya kau berdoa untuk mereka. Doa-doamu dijawab Tuhan, teladanmu dijawab Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. It's not done yet, says the Lord. Belum selesai. Saudara, yakini Dia masih punya rencana yang indah buat masa depan kita. Dan Tuhan berjanji selalu, the second generation will do greater thing. Generasi yang kedua akan melakukan perkara yang lebih dahsyat lagi. Katakan amin. Kita mungkin yang sampai di Amerika dulu susah, harus bekerja, harus melakukan yang segalanya. Yuk kita doa supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sudah sampai di Amerika, mereka jadi berkat yang luar biasa. The second generation will do greater thing. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Anak-anak kita jadi orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Nah kita tahu doa orang benar jika yakin didoakan sangat bersama. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu pagi ini. Kami mohon kekuatan-Mu Tuhan, supaya kami boleh berjalan dalam rencana-Mu yang sempurna. Dan setiap kehendak-Mu, planning-Mu yang dahsyat, yang penuh dengan damai sejahtera itu digenapi atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Lihat jemaat-Mu yang mengangkat tangan. Kami mau jalan bersama dengan Tuhan. Kalau kami ada di Philadelphia, kami ada di Chicago, di Virginia, kami ada di Iowa, di Purwokerto, di Kabangan, hari ini ada. Tuhan punya rencana. Pakai Tuhan, kami jadi alat-Mu. Dan kami berdoa untuk second generation, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Mereka akan menjadi orang-orang yang dahsyat, dipakai jauh lebih dahsyat daripada kami ya Tuhan. Terima kasih. Itu mimpi kami, itu doa kami. Genapi rencana-Mu atas keluarga kami ya Tuhan. Dan berdoa buat gereja ini. Nations Worship Center ada. Kalau 21 tahun yang lalu didirikan di rumahnya Pak Tommy, di apartemen yang kecil. Kalau kami ada sampai hari ini, kami tahu itu rencana Tuhan. Tuhan punya rencana buat gereja ini. Thank you Tuhan buat setiap rencana-Mu yang sudah Engkau kerjakan. Lanjutkan dan kerjakan. Di era pandemik ini kami mau belajar terus setia, sehat, kuat untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Mari kita berdoa bersama-sama. Cuma ikuti doa saya. Bapa di surga, kami mengangkat tangan. Kami menyerahkan hari depan kami kepadamu ya Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat keluargaku, anak-anakku, semua mereka menggenapi rencana Tuhan. Tuntun kami seperti Yeremia, sehingga sebelum dia dipanggil Tuhan, dia melihat rencana Tuhan sungguh digenapi dalam hidupnya. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, rencana Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah gagal, asalkan kita percaya dan jalan bersama dengan Tuhan. Angkat tanganmu, terima berkatnya Tuhan. Diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati masa depanmu, diberkati
memberkati pelayananmu, apa yang kau kerjakan, usahakan. Tuhan membuat engkau diberkati berlimpah-limpah untuk menjadi berkat. Sekarang pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.